Beribadah kepada Allah itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, takwa inilah yang menjadi dasar kita beribadah. Di dalam surah Ali Imran ayat 102 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman. Ini dasarnya iman dulu ya. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqati, dengan takwa yang sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan biarkan dirimu mati melainkan dalam keadaan muslim. Ini ayat 102. 103 nanti penyempurnaannya. Nah, pertama dari iman, kita punya rukun iman yang 6, harus benar-benar tertanam, kokoh, kuat, mendalam, sehingga dengan iman yang kokoh kuat, iman kepada Allah, kepada para malaikat, ya kan? Iman kepada kitab Allah, kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, takdir Allah, baik maupun buruk. Ini harus kokoh kuat, jangan dinodai dengan kemusyrikan. Jadi Islam itu menganut agama tauhid, mengesahkan Allah. Nah, baru iman yang kokoh kuat ini harus diisi dengan takwa. Sebab kata saudara kita di tarekat kan begini, al-haqiqatu bila syariah batilah. Punya hakikat atau keimanan yang kokoh kuat tapi tidak dijalani dengan menjalankan syariat, batil. Begitu sebaliknya, wasyari'atu bila haqiqah atilah. Orang jalankan sholat, puasa, zakat, haji, tapi akidahnya di dalamnya kosong. Atilah, itu nol besar. Nah, oleh sebab itu hakiqah dan syariah harus jalan, seiring sejalan ya. Nah, baru kalau sudah demikian, takwamu itu jangan sambilan, tapi ittaqullah haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa. Sehingga kalau kita asumsikan atau kita bayangkan, takwa itu nomor 1 dalam kehidupan kita. Kalau takwa itu adalah urusan rohani kita dan ibadah fisik kita juga dalam mentaati Allah, sama dengan kita makan pagi, siang, sore, itu kebutuhan fisik. Tapi rohani kita, kebutuhannya adalah rohani, adalah iman dan takwa serta ibadah kepada Allah. Nah, kalau sudah sampai pada haqqa tuqati, bersungguh-sungguh mengamalkan Islam, baru di situ disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Beristiqomahlah, pertahankanlah takwamu yang haqqa tuqati tadi sampai akhir hayat. Itu istiqomah. Nah, bagaimana caranya? Tidak mungkin kita bisa sendiri karena as-syaitanu ma'al wahid. Syaitan itu suka menggoda orang kalau menyendiri. Maka ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, iman Islam tadi yang haqqa tuqatih tadi ya, berpegang teguhlah dengan tali Allah al-Islam ini jami'an, dengan cara berjamaah atau bersatu, dan jangan berpecah belah, jangan bergolong-golongan, jangan tafarruq. Nah, inilah yang menjadi usungan kita, dakwah tentang kesatuan umat.
Kita sudah iman, takwanya sudah, tapi masing-masing itu loh. Bagaimana supaya iman Islam yang kokoh kuat pada diri seseorang itu dirangkai, dibingkai dengan kesatuan umat yang padu, padat dan kuat. Nah, di dalam beberapa ayat maupun hadis dijelaskan, nanti mohon ditambah ya, insyaallah sikit-sikit lah ya. Karena memang kalau duet itu kan lebih saling menyempurnakan gitu. Nah, jadi Islam itu dengan berjamaah akan menampakkan sinar Islam yang rahmatan lil alamin, baik dengan akidah yang kokoh kuat maupun dengan akhlakul karimah, mencontoh kehidupan Rasulullah dan para sahabat yang disebut uswatun hasanah, kemudian nanti menyebarkan dakwah kepada Islam kepada saudara kita di luar Islam kalau umat Islamnya sudah bersatu. Sekarang ini dakwah keluar tetap jalan, tapi umatnya masih berpecah belah, bergolong-golongan. Nah, ini yang disindir oleh Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kalau telah nampak kerusakan di muka bumi, di darat maupun di lautan, itu adalah ulah tangan daripada perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah memberikan rasa akibat daripada perbuatan mereka sendiri, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kerusakan di mana-mana, bencana itu bukan hanya perilaku alam saja, tapi fa'akhadnahum bizunubihim, kami siksa mereka manusia di dunia karena sebab dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kita sekarang ini tidak mempersoalkan masalah khilafiyah, furu'iyah yang sifatnya ya sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan puluhan dan ratusan tahun kita berbeda. Itu biarkanlah itu berjalan, tapi yang penting umat Islam bersatu. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan, nanti dilanjutkan. Karena memang bersatu itu kan ada dua. Ada yang dipilih oleh Allah, ada yang memang orangnya mau kembali kepada asas Islam yang sebenarnya. Maka Islam kalau sudah, bayangkan 2,1 miliar umat Islam di dunia. Hampir sama dengan agama sebelah. Mereka 2 miliar. Tapi ditambah Yahudi, tambah orang-orang yang sesat lainnya, orang-orang kafir lainnya, ateis, mereka lebih banyak. Tapi kalau satu sama satu dengan agama tertentu, kita lebih banyak. Tapi tidak berarti begitu signifikan karena umat Islam berpecah belah. Gampang diadu domba. Sudan sekarang terjadi. Belum lagi di Thailand, belum lagi di mana di Rohingya, di Afghanistan, kemudian di India dengan Pakistan. Terus sampai umat Islam itu seakan-akan memang tidak layak hidup di dunia. Padahal di dalam surah Al-Anbiya ayat 105 Allah menyatakan, ya kan? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah telah menetapkan dari kitab Zabur dahulu kala, sesudah dicantumkan dalam Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini seharusnya diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh, kata Allah. Demikian, mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat untuk diri saya dan jamaah semua, sehingga kita melihat perbedaan itu bukan berarti kita dayus, biarkan aja, bukan, tetapi jangan menjadi masalah. Jangan dijadikan permasalahan jadi bertentangan sampai bermusuhan. Naudzubillah min dzalik. Ya, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.